أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang tata cara azan yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas poin-poin syarat-syarat atau sunnah-sunnah di dalam mengumandangkan azan, kita akan paparkan terlebih dahulu terkait hukum azan. Para ulama menjelaskan bahwa hukum mengumandangkan azan pada waktu solat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang tidak dibebankan kepada seluruh kaum muslimin. Dibebankan kepada sebahagian kaum muslimin yang apabila terpenuhi oleh sebahagian dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka sebahagian yang lain tergugurkan dosa-dosanya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdosa seluruh kaum muslimin yang ada di suatu kampung yang di sana ada musalla atau masjid, namun tidak terdengar ada suara azan di musalla atau masjid tersebut. Karena kewajiban satu kampung itu belum tergugurkan dengan diwakili oleh satu atau dua orang yang mengumandangkan azan. Nah, para jamaah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait hukum azan bagi laki-laki tentunya. Adapun bagi perempuan tidak disunnahkan mereka untuk mengumandangkan azan lalu diperdengarkan suara itu kepada para laki-laki, malah ini diharamkan karena suara para perempuan itu adalah aurat. Yang disunnahkan bagi perempuan adalah hanya sekedar iqamah. Iqamah itu adalah lafaz-lafaz untuk mendirikan solat. Misal ada ibu-ibu yang ingin mengerjakan solat di rumah. Dia tidak perlu lagi mengumandangkan azan. Dia ingin solat zuhur. Dia cukup hanya mengumandangkan iqamah saja. Yaitu lafaz-lafaz untuk mendirikan solat zuhur yang akan dia kerjakan. Jadi tidak perlu mengumandangkan azan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sejarah azan. Kapan dimulai azan? Para ulama menjelaskan bahwa azan itu pertama sekali dikumandangkan adalah ketika Rasulullah SAW hijrah. Jadi tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah kemudian disyariatkannya azan untuk memanggil kaum muslimin mengerjakan solat-solat fardu berjamaah. Berarti Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika mengerjakan solat di Mekah, maka belum diketahui, belum ada syariat azan untuk mengumpulkan kaum muslimin ingin mengerjakan satu solat tertentu. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah bersama dengan kaum muslimin yang jumlahnya juga sudah lebih besar daripada jumlah kaum muslimin di Mekah, sehingga kaum muslimin kebingungan nih. Gimana nih caranya kita untuk mengetahui waktu sholat? Bagaimana kita mengetahui bahwa jam sekian atau saat ini sudah masuk waktu sholat? Ada di antara para sahabat yang berikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka berkumpul di suatu majelis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang menyarankan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, agar kita tahu masuknya waktu sholat, bagaimana kalau kita pukulkan saja lonceng?" Artinya, kalau ada suara lonceng itu berarti ini menandakan waktu sholat telah masuk. Dan lalu dijawab oleh Rasulullah, tidak. Karena ini adalah keterkaitan erat dengan ibadahnya orang Nasrani. Umat Islam tidak boleh menyerupai mereka. Di antara para sahabat menyarankan, berikan ide dia, "Ya Rasulullah,
bagaimana kalau kita tiupkan trompet saja? Jadi kalau sudah berbunyi trompet itu, maka para sahabat-sahabat yang disibukkan dengan aktivitas duniawi mereka berhenti ketika mendengarkan suara trompet itu. Menandakan bahwa waktu salat telah masuk. Kata Salam, tidak. Karena itu menyerupai ibadahnya orang-orang Yahudi. Di antara para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana jika dihidupkan saja api? Misalnya ada bangunan yang lebih tinggi, lalu di sana ada bara api. Setiap kali waktu sholat tiba, api itu dinyalakan. Jadi kalau dari jauh terlihat api itu hidup, menandakan bahwa waktu sholat telah masuk. Kata Rasulullah, tidak. Itu sama menyerupai ibadahnya orang-orang Majusi. Lalu ketika itu bubarlah para sahabat. Keesokan harinya Umar bin Khattab, ada beberapa sahabat lagi yang bermimpi. Di antaranya adalah Abdullah bin Zaid. Bermimpi keesokan harinya dan menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi mimpi itu adalah di mana Abdullah bin Zaid didatangi oleh seseorang, lalu Abdullah bin Zaid ini meminta kepada seseorang tersebut agar diberikan lonceng yang akan digunakan lonceng tersebut untuk memanggil kaum muslimin agar berkumpul mengerjakan sholat. Kata laki-laki itu menyarankan, untuk apa itu lonceng? Lonceng itu adalah identik dengan ibadahnya non-muslim, orang Nasrani. Apakah engkau ingin aku ajarkan lafaz-lafaz yang indah? Lafaz-lafaz yang indah untuk memanggil kaum muslimin kumpul sholat. Kata Abdullah bin Zaid, apa itu lafaznya? Diajarkanlah oleh laki-laki ini. Lafaz yang saat ini kita dengarkan. Setiap kali masuk waktu sholat, dikumandangkan oleh muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah pada kalimat La ilaha illallah. Nah, setelah selesai mimpi ini, keesokan harinya Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab juga bermimpi dengan mimpi yang sama, tapi kedahului. Artinya cerita mimpi ini didahului oleh Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah SAW. Umar kaget. Ini kan suara azan, suara panggilan yang saya juga mendapati dalam mimpi saya. Diceritakan kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah SAW menjadikan lafaz-lafaz ini menjadi lafaz azan yang memanggil kaum muslimin untuk kumpul mengerjakan solat 5 waktu. Saudaraku, yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya adalah syarat sahnya azan. Jadi ada beberapa syarat. Di antara syarat yang pertama, kata para ulama, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, tentu azannya tidak sah. Yang pertama, muazzin itu seorang muslim. Tidak boleh yang mengumandangkan azan itu kafir. Orang kafir, tidak sah. Bisakah terjadi? Bisa saja. Karena mungkin di suatu daerah yang masjid musallahnya tidak dikumandangkan azan, tiba-tiba orang kafir masuk, lalu dikumandangkan azan oleh mereka. Nah, panggilan azan yang dikumandangkan oleh kafir ini tidak sah. Wajib untuk diulangi lagi oleh kaum muslimin untuk memanggil kaum muslimin yang lainnya mengerjakan solat. Yang kedua, kata para ulama, tamyiz. Tamyiz ini adalah usia anak yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, antara halal, haram, antara batil, hak. Nah, ini adalah usia tamyiz. Usia anak yang sudah bisa membedakan antara ini baik, ini buruk. Ini bisa mencelakakan, ini bisa mendatangkan manfaat. Adapun anak-anak yang belum berusia tamyiz lalu disuruh memandangkan azan, kata para ulama, azannya tidak sah. Ya, ukurannya berapa tahun usia itu? Kata para ulama ya 7 sampai 10 tahun sampai ke atas. Ini sudah disebut dengan usia tamyiz. Yang ketiga, kata para ulama, adalah laki-laki yang mengumandangkan azan. Tidak boleh perempuan. Kita sudah sebutkan bahwa suara perempuan itu adalah aurat yang bisa mendatangkan fitnah bagi para laki-laki yang mendengarkannya. Apalagi memang azan ini kan identik dengan suara yang keras. Nah, kalau perempuan mengeluarkan suaranya yang keras, lalu terdengar indah suaranya,
Ini dikhawatirkan akan terfitnah laki-laki yang mendengarkannya. Lalu syarat yang keempat adalah muazin itu wajib amanah. Dia amanah. Kenapa? Karena azan yang dilantunkan oleh muazin ini itu terkait erat dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti ibadah solat, ibadah puasa. Ini kaitannya dengan azan. Kalau muazin tidak amanah, maka akan banyak kehancuran pada ibadah-ibadah kaum muslimin yang lainnya. Contoh, di bulan Ramadan, kaum muslimin berpatokan berhentinya makan sahur dan berbukanya seseorang dari berpuasa itu dari azan. Kalau muazin tidak amanah dalam mengumandangkan azan, akan rusak ibadah puasa kaum muslimin. Seharusnya misal maghrib itu 6 sore azan. Lalu kemudian dia jam setengah 6 sudah azan. Ada tersisa 30 menit lagi. Ini bahaya. Maka muazin itu harus amanah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah muazin itu harus mengetahui waktu sholat. Alhamdulillah di zaman kita sekarang dimudahkan sekali dengan adanya waktu-waktu digital. Hampir di semua masjid memiliki waktu-waktu jadwal sholat. Tapi tidak cukup dengan itu saja. Muazin harus mengusahakan dirinya mengetahui waktu-waktu sholat tanpa bergantung dengan waktu-waktu yang ada di masjid. Artinya waktu digital yang sudah ada di masjid. Muazin tidak boleh hanya bergantung dengan waktu-waktu itu. Dia harus mengetahui sholat zuhur itu apa tanda waktu masuknya sholat zuhur. Misalnya matahari ketika condong sedikit ke arah barat. Nah, ini sudah mulai masuk waktu zuhur. Waktu asar, waktu maghrib, bagaimana cara mengetahuinya? Ini harus dipelajari oleh seorang muazin. Kemudian syarat yang berikutnya adalah azan pada waktunya. Pada waktu sholat, masuk waktu sholat, azan. Jangan sebelum waktu sholat sudah dikumandangkan azan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah mualat. Mualat itu berkesinambungan antara satu lafaz ke lafaz berikutnya. Antara satu kalimat ke kalimat berikutnya. Itu harus berkesinambungan. Tidak boleh ada jedah waktu yang lama. Misalnya muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia misalnya makan dulu, minum atau ngobrol. Nah ini ada jedah. Jedah yang panjang antara satu lafaz dengan lafaz berikutnya. Sedangkan syarat sahnya azan itu adalah mualat, berkesinambungan, terus menerus, tidak terputus dengan aktivitas yang lain. Nah ini syarat yang berikutnya. Syarat yang berikutnya, syarat yang lainnya adalah tertib. Urutannya tertib sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh dilompat. Hayya 'alas shalah. Ini berarti tidak tertib. Tidak sah azannya. Harus diulang lagi. Karena tidak terpenuhi syarat tertib, berurutan. Tertib itu berurutan lafaznya dari awal sampai akhir. Yang terakhir, wajib mengumandangkan azan itu dengan berbahasa Arab. Jangan mentang-mentang kita membangga-banggakan, wah saya ini kan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu janganlah kayak ke Arab-Araban. Sehingga azan pun tidak perlu berbahasa Arab. Dengan berbahasa kita saja, kita Nusantara. Misalnya panggil orang untuk sholat, marilah kita sholat. Misal begitu, diterjemahkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini tidak boleh, tidak terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak sah azannya, wajib diulangi kembali. Ini adalah syarat-syarat azan. Kemudian ada sunnah-sunnah disebutkan oleh para ulama. Di antara sunnah-sunnah azan, yang pertama adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Artinya pun kalau dia tidak menghadap kiblat, tidak mengapa. Tidak mengapa, sah azannya. Ini adalah perkara yang sunnah. Nah, mungkin Bang Sahru bisa bantu dulu ke sini biar kita praktekkan. Ya, anggap sini adalah arah kiblat. Jadi arah kiblat. Sedikit mundur Bang. Oke. Arah kiblat ini sunnah yang pertama.
mengarah ke arah kiblat. Baik, yang kedua kata para ulama, dalam kondisi sudah rapi, sudah menutup aurat, sudah bersuci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Nah, ini perlu harus diketahui. Apakah boleh seseorang itu azan dalam kondisi berhadas kecil? Kata para ulama makruh. Makruh itu ya tercelah, dibenci. Ketika seseorang belum berwudu, kemudian dia azan, mengumandangkan azan, maka hukumnya tercelah, makruh. Apalagi dalam kondisi junub, hadas besar. Maka sebaiknya kita harus memenuhi sunnah-sunnah dalam mengumandangkan azan, diantaranya adalah dalam kondisi bersuci. Kemudian yang ketiga berdiri. Seperti ini, berdiri. Jadi tidak mengumandangkan azan itu dalam kondisi duduk. Bukan artinya tidak boleh, tapi tidak elok lah, tidak pantas lah azan itu dalam kondisi duduk. Kelihatannya tidak serius, seperti bercanda gitu. Jadi kondisi berdiri ini adalah sunnah dalam mengumandangkan azan. Kemudian yang berikutnya adalah meletakkan jari telunjuk di dalam telinga. Ini bang, telunjuk. Ya, ditaruh di dua telinganya. Begini, betul. Masukkan dalam lubangnya. Bisa dalam kondisi jarinya seperti ini, dan boleh juga begini, digenggam seperti ini. Apa fungsinya? Fungsinya jari itu dimasukkan ke dalam rongga telinga, karena kita akan mengeluarkan suara yang kencang. Suara yang kencang. Jadi biasanya itu berpengaruh gitu dengan telinga kita, sehingga ditutuplah sedikit rongga atau lubang telinga itu dengan jari telunjuk kita, seperti yang dipraktekkan ini. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah palingkan kepala kita ke arah kanan di saat kita mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah. Coba praktekkan bang. Hayya 'alas shalah. Baik. Ya, seperti ini. Jadi cuma sekedar kepalanya saja. Hayya 'alas shalah, kepala saja. Tidak perlu ikut badannya. Badannya tidak perlu hayya 'alas shalah. Tidak, hanya sekedar kepala saja. Nah, nanti berpaling ke arah kiri di saat mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah satu kali. Balik lagi ke depan, hayya 'alas shalah. Kemudian ketika mengucapkan hayya 'alal falah ke arah kiri. Ya, silakan. Hayya 'alal falah. Ya. Dan kedua juga sama seperti itu. Ini sunnahnya. Sunnah dalam mengumandangkan azan. Baik. Yang berikutnya adalah suara muazin itu kencang. Kencang, lantang, keras, tapi tentu juga indah. Tidak seperti, mohon maaf, kaleng pecah, kata orang. Kaleng pecah itu suaranya sangat berantakan gitu. Suaranya kencang memang, kencang, keras suaranya, tapi tidak indah. Maka muazin itu hendaknya memiliki suara yang indah, suaranya keras, kencang, tidak kecil suaranya. Mohon maaf, seperti misalnya seperti perempuan, halus sekali suaranya, tidak. Jadi suara muazin itu kencang, besar, dan berirama, indah suaranya. Berikutnya adalah ya kayak Bang Saru lah, kurang lebih seperti itulah. Ya Bang ya. Masya Allah. Kemudian mengumandangkan azan itu sunnahnya pelan-pelan. Tidak seperti qomat. Beda dengan qomat. Qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu qomat namanya. Kalau azan tidak, azan itu pelan-pelan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu azan. Nah, sunnahnya seperti itu. Tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak elok gitu. Karena azan itu disunnahkan dia pelan-pelan, nyantai gitu. Supaya orang-orang betul-betul mendengarkan suara azan itu. Baik, yang berikutnya yang disunnahkan lagi adalah
hendaknya suatu masjid itu memilih dua muazin. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki dua muazin. Yang pertama yang bernama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Nah, suatu masjid disunahkan dua. Ya, baik, Bang, terima kasih. Silakan. Jazakallah khairan. Baik, muazin itu disunahkan di satu masjid ada dua. Dan ini bisa dipraktekkan di waktu subuh. Jadi azan pertama dikumandangkan, azan kedua nanti setelah masuk waktu sholat subuh. Jadi kalau memang dibutuhkan atau kalau memang bisa. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan nih. Bagi yang mendengarkan azan ada juga beberapa yang disunnahkan. Yang pertama, bagi yang mendengarkan azan, hendaknya dia diam, lalu dia mengikuti suara yang dilafazkan oleh muazin. Misalnya muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia juga melafazkan lafaz yang sama. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, "Idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muazzin." Apabila kalian mendengarkan nida azan, maka hendaknya kalian mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin itu. Maka tidak pantas bagi yang mendengarkan azan dikumandangkan dia ngobrol, cerita sana cerita sini di dalam masjid. Hendaknya dia diam sejenak, kemudian dengarkan suara azan itu, jawab apa yang diucapkan oleh muazzin itu dengan ucapan yang semisalnya, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karena di dua lafaz ini disunnahkan dengan menjawabnya dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Baik, sunnah yang kedua adalah membaca salawat dan doa setelah selesai azan dikumandangkan. Doa, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Setelah itu kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, dan seterusnya. Ini adalah sunnah bagi orang yang mendengarkan azan. Sunnah yang ketiga adalah disunnahkan untuk berdoa antara azan dan iqamah. Ada sunnah di sana. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Doa itu tidak tertolak apabila seseorang memanjatkannya kepada Allah antara azan dan iqamah. Ini maka sunnah-sunnah yang seperti ini hendaknya diperhatikan oleh orang yang mendengarkan azan atau setelah mendengarkan azan. Baik, yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada perbedaan antara azan dan iqamah. Dijelaskan oleh para ulama, kalau azan itu lafaz azannya itu dua kali, rata-rata dia dua kali diulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau qomat cuma satu kali saja. Satu kali. Nah, perbedaannya lagi ada pada lafaz qad qamatis shalah, itu pada lafaz iqamah yang tidak ada di lafaz azan. Yang kedua, perbedaannya lagi adalah azan itu dengan lafaz yang tenang tadi, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kalau qomat, ya, qomat karena memang tidak ada urusannya dengan memanggil orang, tapi qomat ini kan urusannya untuk mendirikan sholat gitu. Kalau azan ini kan memang memanggil. Manggil kalau kencang-kencang dan cepat-cepat itu orang tidak jelas gitu. Apalagi jauh kedengarannya. Maka perbedaan ini jelas oleh para ulama. Yang terakhir perbedaannya adalah kalau sholat itu terjadi pada dua sholat misalnya dalam satu waktu. Jadi ada dua sholat dalam satu waktu. Misal mengerjakan sholat zuhur dan asar. Zuhur dan asar satu waktu. Misalnya di jamak sholat tersebut. Maka kata para ulama cukup dengan satu kali azan dan dua kali qomat. Jadi selesai azan, dirikan sholat zuhur dulu. Azan, iqamah, dirikan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian tinggal mengumandangkan iqamah untuk mendirikan sholat asar. Nah, inilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paparan secara ringkas terkait tata cara azan yang disunnahkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita dan bagi saudaraku yang mendengarkan paparan ini, semoga bisa diambil pelajaran, dan bagi yang sudah mengetahuinya, semoga ini sebagai murajaah, mengulang kembali kajian-kajian yang pernah kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.